Halo, selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini masih dalam materi laporan keuangan. Nah, di pertemuan minggu lalu, Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan sampai dengan persamaan dasar akuntansi yang seperti ini. Ya, Bapak lihat di video minggu lalu, itu masih sedikit sekali anak-anak yang melihat videonya. Kalau tidak salah, itu baru 36 anak yang melihat videonya. Padahal jumlah kalian semuanya lebih dari 100. Berarti masih ada banyak anak yang belum melihat videonya. Bapak sarankan untuk kalian bisa melanjutkan memahami materi ini, kalian harus simak dulu materi yang sebelumnya, ya, dan membaca pada slide yang Bapak berikan. Karena tidak mungkin semua itu Bapak jelaskan satu persatu, karena nanti habis waktunya. Jadi kalian harus aktif membaca dan menyimak video yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Baik anak-anak, masih ingat tentang persamaan dasar akuntansi? Jadi persamaan dasarnya itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Artinya harta, hutang, dan modal itu posisi sama, balance, ya, sama. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan dengan menjelaskan yang namanya saldo normal akunnya. Aktiva bersaldo normal di debit. Artinya, kalau ada aktiva yang bertambah, kalian catat bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Hutang bersaldo normal di kredit. Artinya, kalau ada penambahan hutang, kalian tulis bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bersaldo normal di kredit. Artinya, kalau ada modal bertambah, kalian tulis bertambah di kredit, berkurang di debit. Setiap ada transaksi dalam kegiatan usaha, maka kalian harus catat. Transaksi yang terjadi akan menyebabkan adanya perubahan di posisi ini. Perubahan di posisi aktiva dan pasiva. Ini bagian pentingnya, anak-anak. Tolong disimak baik-baik. Setiap terjadi transaksi akan mengakibatkan adanya perubahan pada posisi keuangan usaha. Posisi aktiva berubah, hutang berubah, modal berubah. Seperti apa perubahannya? Minimal akan ada 2 posisi akun yang berubah. Bisa di aktiva dua-duanya atau di pasiva dua-duanya. Atau bisa satu di aktiva, satunya lagi di pasiva. Ya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini dibuat untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal. Ya. Kalau transaksi ini dicatat, tidak benar posisi pencatatannya, maka laporan keuangan juga tidak akan memberikan informasi yang benar atau valid. Jadi ini kalian harus, dasarnya ini harus benar ya. Kita akan mulai bagaimana prosesnya. Ini adalah dasarnya. Ada kelompok aktiva, ada kelompok pasiva. Bapak tekankan sekali lagi, tolong dibaca materi sebelumnya. Apa yang termasuk aktiva, apa yang termasuk pasiva. Aktiva bersaldo normal di debit, pasiva itu terdiri dari hutang dan modal, bersaldo normal di kredit. Kembali ke hal yang tadi, setiap transaksi akan menyebabkan adanya perubahan di sini. Begini prosesnya. Jika transaksi melibatkan 2 akun, ya, 2 akun, artinya transaksi itu menyebabkan
adanya perubahan di aktiva dan di pasiva. Maka perubahannya yang terjadi adalah adanya penambahan di aktiva dan adanya penambahan di pasiva, atau dua-duanya berkurang. Di aktiva berkurang, pasiva berkurang. Sekali lagi, jika transaksi melibatkan dua akun tuh ini ya, satu di aktiva, satu di pasiva, maka yang terjadi adalah satu aktiva dipertambah, satu di pasiva bertambah, atau dua-duanya berkurang. Aktiva berkurang, pasiva berkurang. Atau ini yang bagian kedua. Jika transaksi melibatkan satu akun saja, misalkan di aktiva saja, maka yang terjadi adalah satunya bertambah, satunya berkurang di aktiva itu. Atau terjadinya hanya di pasiva, maka pasivanya bertambah, pasivanya berkurang. Ini adalah bagian yang sangat penting mendasar dalam proses pencatatan. Jadi kalian harus simak baik-baik. Ya. Ini saldo normalnya, tabelnya. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa nanti baca sendiri setelah Bapak jelaskan videonya. Ini contoh soalnya. Contoh yang pertama, Tuan Amir membuka usaha. Untuk memulai usahanya, dia menyetor uang tunai sebesar 10.000. Dalam ribuan ya, berarti 10 juta. Ini transaksinya. Ingat tadi ya, transaksi yang terjadi akan menyebabkan minimal dua perubahan. Ya. Apakah yang berubah dengan transaksi Tuan Amir menyetor uang tunainya untuk memulai usaha? Yang terjadi adalah harta usahanya bertambah. Berupa apa? Kas. Kas ini adalah akun aktiva. Berapa bertambahnya? 10 juta. Perubahan yang kedua terjadi di modal. Modal pribadinya dipakai untuk kegiatan usaha. Artinya modal usaha bertambah 10 juta. Berarti transaksi ini menyebabkan minimal terjadi dua perubahan. Di mana terjadi perubahannya? Di harta atau aktiva dan di modal. Ya. Masih ingat penjelasan tadi? Jika terjadi perubahannya di dua akun, satu di aktiva, satu di pasiva, maka dua-duanya bertambah atau dua-duanya berkurang. Nah, ini adalah dua-duanya bertambah. Hartanya bertambah, modalnya bertambah. Contoh yang kedua, untuk menambah aktivanya, Tuan Amir meminjam uang di bank. Berapa dipinjam? 7 juta. Transaksi ini menyebabkan terjadi perubahan, minimal dua. Apanya yang berubah? Harta usahanya berubah, berupa kas. Perubahannya apa? Bertambah. Kasnya jadi bertambah. Kenapa? Dia meminjam uang. Berapa bertambah? 7 juta. Lalu, apa yang terjadi dengan perubahan berikutnya? Hutangnya juga menjadi bertambah. Tadinya tidak punya hutang, sekarang jadi punya hutang. Berapa? 7 juta. Berarti transaksi ini menyebabkan minimal dua perubahan. Di mana perubahannya terjadi? Di aktiva dan di pasiva. Ingat catatan yang tadi di slide sebelumnya? Jika transaksi perubahan yang terjadi di dua akun, aktiva dan pasiva, maka satunya bertambah, satunya juga bertambah. Bertambah dua-duanya atau berkurang dua-duanya. Analogi atau contoh yang ketiga. Tuan Amir memerlukan sepeda motor untuk menjalankan usaha. Jadi dia membeli sepeda motor seharga 10.750.000. Transaksi ini menyebabkan adanya perubahan. Perubahan di mana? Di harta. Hartanya bertambah berupa kendaraan. Tadinya dia tidak punya kendaraan usahanya. Sekarang jadi punya kendaraan senilai 10.750.000. Kemudian perubahan yang kedua,
terjadi di harta juga. Hartanya jadi berkurang berupa kas. Dipakai apa uang kasnya? Dipakai beli motor senilai 10.750.000. Jadi transaksi ini menyebabkan adanya dua perubahan. Di mana perubahan terjadi sama-sama terjadi di aktiva, di harta. Berarti catatan yang tadi di slide sebelumnya, kalau transaksi itu terjadi di akun yang sama-sama di aktiva, maka satu bertambah, satu berkurang. Ya. Satu bertambah, satu berkurang. Itu diingat. Contoh yang terakhir, Tuan Amir menyerahkan uang kas perusahaan. Jadi dipakai uang kasnya untuk apa? Untuk bayar hutang di bank, mengangsur utang bank. Ya. Transaksi ini menyebabkan terjadinya perubahan. Satu di harta, hartanya berkurang, 1 juta, satunya lagi di pasifa, hutangnya berkurang 1 juta. Jadi transaksi ini menyebabkan adanya dua perubahan, satu di harta, satu di hutang. Ingat catatan tadi di slide sebelumnya, kalau terjadi di dua akun, satu aktiva, satu di pasifa, maka bisa dua-duanya bertambah atau dua-duanya berkurang. Nah, ini contoh yang berkurang. Hartanya berkurang, hutangnya berkurang. Nah, untuk lebih jelasnya, ini jadi pencatatannya. Aktiva yang tadinya 0, pasifa 0. Kemudian transaksi yang pertama, Tuan Amir menyerahkan uangnya menjadi kekayaan usaha. Kasnya bertambah 10 juta, modalnya bertambah 10 juta. Di aktiva bertambah, di pasifa bertambah. Transaksi yang kedua, Tuan Amir meminjam uang di bank. Kasnya bertambah 7 juta, kewajibannya bertambah 7 juta. Ya. Transaksi yang ketiga, Tuan Amir membeli sepeda motor untuk menjalankan usaha. Aktivanya bertambah berupa kendaraan, ini ya kendaraan, bertambah 10 juta 750, kasnya berkurang 10 juta 750, tanda kurung artinya berkurang. Ya. Transaksi yang keempat, Tuan Amir pakai uangnya untuk bayar hutang. Jadi kasnya berkurang, dalam kurung berkurang, hutangnya berkurang, dalam kurung berkurang ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Jika transaksinya terjadi, satu di aktiva, satu di pasifa, sama-sama bertambah. Yang satu sama-sama bertambah, yang dua sama-sama bertambah, yang empat sama-sama berkurang. Sedangkan yang ketiga, transaksinya hanya terjadi di aktiva saja. Di pasifa tidak ada terjadi. Di aktiva saja, maka satunya berkurang, satunya bertambah. Nah, inilah bagian penting yang harus kalian pahami dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi kalau ini dijumlah ke bawah, aktivanya 16 juta, pasifanya 16 juta, balance, sama. Ya. Nah, inilah namanya persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian harus pahami betul bahwa setiap transaksi yang terjadi itu akan menyebabkan minimal terjadi dua perubahan. Bisa di aktiva dan di pasifa, atau hanya terjadi di salah satu saja, di aktiva saja atau di pasifa saja. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan, satu bertambah, satu berkurang, atau satu bertambah atau satu berkurang, satu berkurang. Nah, tolong kalau kalian belum paham, diputar lagi di slide sebelumnya, ya.
kalian dengarkan berulang kali video ini, penjelasan ini, sambil kalian mencoba menjawab lembar tugas mandiri yang ke-9. Ya. Untuk mengerjakan lembar tugas mandiri yang ke-9, silakan kalian simak video ini, contoh ini berulang kali. Sehingga kalian pemahamannya menjadi lebih bagus. Baik anak-anak, sampai di situ dulu penjelasan Bapak terkait dengan persamaan dasar dan saldo normal akun. Silakan kalian coba menjawab contoh soal yang Bapak berikan di tugas mandiri yang ke-9. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan mengadakan ulangan harian. Untuk materi yang minggu lalu dan materi hari ini, tolong kalian pelajari baik-baik materi yang sudah Bapak berikan di slide ini. Demikian anak-anak, terima kasih. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan kalian.